Baik, selamat pagi. Sekarang kita akan kelas mengenai pengukuran ya. Pertama kita akan bahas dulu apa itu besaran dan satuan. Oke, videonya ini satu bab ini ada sekitar 7 video. Jadi nanti harusnya Anda bisa ikutin mulai dari subbab-subbab yang akan kita bahas selanjutnya dan juga latihan soal ya. Oke. Jadi yang pertama kita harus mendefinisikan dulu apa itu besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dihitung besarnya ya dalam hal ini. Besarnya ini angka gitu kan dan memiliki satuan. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah dia memiliki angka besar dan memiliki satuan. Sebagai contoh nih, berapa jumlah bakso di dalam satu mangkuk gitu kan. Nah, jumlah di sini itu adalah besaran. Kenapa? Karena dia itu memiliki angka besarnya itu kan dan memiliki satuan. Kenapa bisa seperti itu? Coba Anda lihat, berapa sih jumlah bakso di dalam satu mangkuk? Misalkan jawabannya adalah 12 butir bakso gitu kan. 12 ini menyatakan besar, berarti dia ada angkanya kan. Butir menyatakan satuan. Nah, berarti dia memiliki besar dan memiliki satuan. Maka jumlah atau kuantitas itu merupakan besaran. Kayak gitu ya, gampang ya. Kemudian, dulu pasti waktu SMP Anda sudah belajar ada namanya besaran pokok gitu kan. Nah, besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Didefinisikan itu artinya ditentukan terlebih dahulu gitu. Tentunya kamu sudah tahu ada 7 besaran pokok gitu kan. Nah, karena besaran pokok ini satuannya ditentukan terlebih dahulu nih, maka dia menjadi patokan gitu kan, menjadi patokan awal gitu kan, referensi. Kemudian Anda juga tahu apa itu besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Maksud diturunkan di sini tuh artinya adalah di dihasilkan dari besaran pokok gitu. Jadi besaran pokok ini adalah induknya sebenarnya seperti itu. Ini adalah secara grafisnya ya gambarannya. Misalkan Anda memiliki besaran pokok, seharusnya ada 7 gitu kan. Tapi ini cuma contoh saja. Misalkan besaran pokok ini ada yang lingkaran, kotak gitu kan, segitiga dan lain sebagainya. Anggaplah ini adalah besaran pokok. Nah, besaran turunan itu, satuannya itu merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok itu. Sebagai contoh di ini saya berikan gambaran misalkan lingkaran ditambah kotak tuh, maka dia akan menjadi individu baru. Nah, individu baru ini merupakan besaran turunan di mana individu baru ini tuh merupakan anak dari si besaran pokok itu. Seperti itu gambarannya. Nah, besaran pokok yang kalian pelajari dari SMP itu ada 7. Yang pertama ada panjang, simbolnya L dari kata length. Kemudian satuannya adalah meter gitu. Ini harus di luar kepala ya. Ada massa, kilogram, waktu, sekon, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul gitu. Nah, ketujuh besaran pokok ini merupakan induk yang nanti kita akan bisa kombinasikan sehingga akan menghasilkan besaran turunan gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan kamu beberapa besaran turunan. Yang pertama misalkan luas. Luas itu simbolnya A dari kata area bahasa Inggris gitu kan. Satuannya adalah meter persegi. Nah, karena kamu tahu satuannya itu adalah meter persegi, maka kamu udah langsung ingat set, berarti luas ini itu diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang. Kenapa? Karena panjang itu meter. Maka dari dua besaran panjang. Itulah sebabnya kenapa rumus luas area itu pasti selalu panjang kali lebar, alas kali tinggi gitu kan. Alas itu kan panjang, tinggi itu juga panjang gitu kan. Pasti hasil perkalian dari dua besaran panjang gitu maksudnya. Kemudian kecepatan. Simbolnya V dari kata velocity. Satuannya adalah meter per second. Berarti kamu udah langsung tahu, oh berarti kecepatan ini diturunkan dari satu besaran panjang, besaran pokok yang panjang itu, dan satu besaran waktu. Ya, berarti untuk mencari kecepatan pasti nanti kamu akan melibatkan sesuatu yang melibatkan besaran panjang dan sesuatu yang melibatkan besaran waktu. Di fisika kamu tahu, kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan satuannya meter, waktu satuannya detik. Nah, dari situ asalnya. Misalnya lagi ada tekanan. Tekanan simbolnya P ya. Satuannya kilogram per meter sekon kuadrat kayak gitu kan. Berarti kamu tahu kilogram berarti massa, meter berarti panjang, sekon kuadrat berarti dua besaran waktu gitu kan. Nah, maka kamu tahu tekanan itu merupakan hasil kombinasi dari tiga besaran pokok yaitu massa, panjang, dan waktu kayak gitu. Dan seterusnya ini contohnya.
Oke, berikutnya kita akan membahas satuan. Jadi definisi dari satuan itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi kata kuncinya di situ adalah pembanding. Dia bisa digunakan untuk membandingkan sesuatu. Nah, ini kamu diberikan suatu gambar, misalkan ini Menara Eiffel. Pasti yang ada di pikiran kalian adalah berapa sih tinggi Menara Eiffel itu kan gitu. Nah, tentunya orang dari berbagai negara dengan sistem satuan yang berbeda-beda pula bisa memberikan informasi tinggi dari Menara Eiffel ini dengan angka yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita yang di Indonesia yang lebih terbiasa menggunakan sistem internasional, nanti kita akan bahas ya sistem satuan. Kita bisa nyatakan, oh Menara Eiffel itu 300 meter, kayak gitu. Tingginya 300 meter. Ketika kita ngomong dengan orang Indonesia 300 meter, oh berarti kita langsung tahu, oh kurang lebih tingginya segini nih. Tapi ketika kita ngomong dengan bule-bule dari Eropa, misalnya dari Inggris, ternyata untuk tinggi atau satuan panjang itu mereka jarang memakai meter, mereka menggunakan kaki. Makanya jangan heran ketika nanti kamu tanya bule gitu, yang dari Inggris itu, tinggi Menara Eiffel berapa? Dia akan jarang sekali menjawab 300 meter, tapi dia akan bilangnya 948 kaki. Tentunya angka 398 ini berbeda, tetapi yang membuat dia setara itu adalah yang ini meter, yang ini kaki. Kan tinggi tinggi Menara Eiffel ini pasti kan akan sama gitu loh. Oleh karena itu, kita bisa membandingkan nih antara meter dan kaki ini berapa sih. Nah, ternyata dari literatur kita tahu satu kaki itu 0,3 meter. Oh, berarti kalau gitu 948 kaki itu setara dengan 300 meter. Nah, itu yang disebut dengan proses konversi satuan. Di mana proses konversi satuan itu sangat penting gitu loh. Nah, ini akan kita pelajari pada bab ini sebenarnya, bagaimana cara mengkonversi satuan gitu kan. Dan ini sangat penting, saya tekankan ini sangat penting. Tapi intinya Anda tahu bahwa satuan itu digunakan sebagai pembanding kayak gitu loh. Jadi nanti biar kamu bisa mengkomunikasikan satu hal yang sama gitu tanpa ada kekeliruan gitu. Makanya kamu harus tahu konversi dari kaki ke meter itu berapa, dari kilogram ke pound itu berapa dan seterusnya. Nah, ini sedikit menambahkan materi dari SMP. Ketika dulu kamu belajar itu ada namanya satuan internasional atau International System SI gitu kan. Kamu punya panjang, satuannya meter, waktu sekon, massa kilogram, dan suhu Kelvin kayak gitu. Nah, sekarang kita nambah sedikit, ternyata selain sistem internasional itu ada juga sistem satuan lain. Yang pertama ada British Gravitational System, British itu dari Inggris ya. Dimana dia kalau panjang itu dia lebih suka lebih suka ya menggunakan foot atau kaki. Jadi kayak tadi ya, tingginya itu atau panjangnya itu sekian ratus kaki gitu, bukan sekian ratus meter. Mereka lebih suka itu. Kalau waktu dia menggunakan sekon, gaya menggunakan pound, suhu menggunakan Fahrenheit. Kemudian ada juga English Engineering System, sama juga dari Inggris tapi yang untuk keteknikan ya, untuk bidang rekayasa. Panjang waktu itu sama foot dan sekon gitu. Gaya juga sama pakai pound, cuman yang membedakan di sini suhu, di sini dia pakai Rentgen absolute gitu. Nah, tentunya kamu nanti harus belajar bagaimana mengkonversi dari meter ke kaki misalkan atau dari Kelvin ke Fahrenheit, dari Fahrenheit ke Rentgen kayak gitu. Supaya tidak terjadi kesalahan. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Kenapa hal ini sangat penting? Pernah ada suatu kejadian, ini saya berikan ini aja deh. Jadi ada studi kasus nih. Saya berikan satu informasi. Jadi ini adalah suatu spacecraft. Spacecraft itu pesawat luar angkasa milik Amerika. NASA itu punya Amerika gitu kan. Dimana ini adalah suatu spacecraft nama itu Mars Climate Orbiter. Jadi ini di misinya dia itu untuk mempelajari planet Mars gitu kan. Dia untuk mempelajari iklim, mempelajari atmosfer kayak gitu. Ini punya Amerika nih. Nah, uang yang digunakan untuk membangun pesawat luar angkasa ini kalau dirupiahkan itu sekitar 1,8 triliun rupiah. Uang yang sangat besar sekali. Tapi ternyata ketika pesawat ini di launching, tiba-tiba dia meledak gitu. Ketika dia sudah mengorbit sedikit gitu, dia meledak gitu. Nah, setelah dicari tahu nih, apa yang membuat dia meledak, ternyata engineer itu yang pembuatnya inilah, teknisi yang membuat ini, itu menggunakan konversi satuan yang berbeda. Jadi ada bagian engineer yang tugasnya itu menentukan navigasi,
Kayak misalkan ini nanti harus ngorbit pada koordinat sekian dengan kecepatan sekian dan seterusnya, itu dia menggunakan satuan internasional tuh pakai SI. Jadi misalnya dia harus kecepatannya harus sekian meter per sekon dan lain sebagainya kayak gitu kan. Tetapi teknisi yang bertugas membuat si benda ini, Lockheed Lockheed ya, saya lupa namanya. Pokoknya teknisinya yang membuat ini, itu dia menggunakan satuan yang tadi tuh, yang engineering tuh, yang British tadi tuh, yang dia panjang menggunakan kaki kayak gitu kan. Jadi hitung-hitungannya si teknisi yang membuat ini, itu dalam basis kaki dan lain sebagainya. Hitung-hitungannya yang orang yang memprogram dia dalam tanda kutip untuk bergerak pada koordinat ini sekian meter per second itu dalam satuan SI. Ketika data ini dibaca oleh engineer yang ada di sini atau sebaliknya, dia menganggap itu dalam satuan SI padahal ini dalam satuan Inggris tadi gitu kan. Jadi antara desain dan antara perintahnya itu tidak terkalkulasi dengan baik akibat kesalahan konversi satuan, maka proyek 1,8 triliun rupiah ini tuh meledak gitu loh. Nah, ini yang sering saya wanti-wanti nih di kelas. Kalau kamu melakukan kesalahan hitung misalkan nih, kayak ngitung sesuatu kurang satuan, terus dikurangi nilainya terus komplain, itu wajar karena gara-gara salah satuan nih, ini 1,8 triliun ini hilang gitu loh, melayang, duit segitu banyak hilang gitu loh. Makanya nanti ketika kamu menyatakan sesuatu dan satuannya nggak sama atau salah satuan, itu sesuatu yang fatal sebenarnya. Tentunya fatalnya di kamu kan cuma pengurangan nilai, tapi kalau kamu sudah bekerja, fatalnya itu adalah uang yang segini banyak itu bisa langsung hancur kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Oke, jadi itu adalah review sedikit mengenai besaran dan satuan, mulai dari definisi dan pentingnya konversi satuan gitu. Nah, di next slide kita akan belajar analisis dimensional dan latihan soal. Ini sedikit lebih menantang, analisis dimensional. Sepertinya Anda akan baru dapatkan ini di materi SMA ya. Baik, terima kasih.